bahas. Oke? Thank you. Oke bro. Oke, makasih bro. Nah teman-teman, ini teman-teman bisa belajar. Nanti kita akan ada, tenang, sesinya nggak cuma ini teleponnya, ada beberapa bro ya, teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya tuh pendapatan nggak jelas. Bukan jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib kayaknya. Oke. Bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya. Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi bro. Sebenarnya 50-30 ya, 20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya jadi frugal living, dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan ya, tadi nggak dijelasin tinggalnya tuh di mana. Iya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa, itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Jadi harus tetap punya dana darurat ya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat jadi ya berat. Itu kayaknya sebelum kan itu ada tangga bro. Kan gue tuh jadi ini tangga yang gue bikin ya teman-teman dari 2020 ya. Ini gue harus train makanya nanti dicontek sama influencer bro. Jadi tangga yang gue bikin ini ya sebenarnya ada sebelum tangganya bro kan. Bener. Yaitu budgeting. Lu bayangin nggak? Gue tanya bro kakak tahu nggak? Kalau dia mungkin sekarang pengeluarannya dia nggak tahu, tapi income-nya dia pasti tahu. Pasti tahu. Kalau pengeluaran orang kayak kita ini nggak, balik lagi jangan disamain nih. Bener. Karena orang kayak kita itu sudah tidak ada bracket pengeluaran. Dan orang kayak kita antara kebutuhan dan juga keinginan tuh udah tipis garisnya ya. Iya. Jadi ya itulah mengapa ya kalau kita ngomong nggak sampai 5% bahkan dari income kita, kayak uang yang kita keluarin setiap bulannya. Gak nyampe 1% kayaknya bro. Iya. Jadi itulah mengapa teman-teman sangat penting, sangat perlu untuk mengelola uangnya. Dan sandwich generation itu memang suatu situasi, suatu kondisi yang mana lumrah di negara-negara Asia bro. Ya. Karena satu ya, bonding antara kita dengan keluarga, kalau kita orang Asia, itu sangat dekat sekali. Negara timur gak sih tempatnya ya? Dan data di Indonesia menunjukkan bro, dari 10 orang, itu 7 orang itu masih membiayai orang tuanya. Baru 3 yang enggak. Mungkin 3 itu anaknya orang kaya jadi enggak perlu dibiayain. Tapi 7 dari 10 orang ini mereka membiayai orang tuanya. Dan enggak bisa terputus karena orang tuanya juga tidak bekerja. Ya. Jadi memang kondisi seperti Najib ini memang cukup sulit. Tapi Najib ini harus memiliki suatu mindset yang realistis ya. Mungkin dikurangi dulu, saya setuju dengan porsi Bitcoinnya. Dia bukan dikurangi, punya dihilangin. 12 juta ya, tapi dia nggak punya dana yang darurat. Bahkan saya ngomongnya kalau Bro Timothy 10 juta minimal, tapi kalau kita ngomong sebenarnya 6 bulan dia biaya hidup kan. Sebenarnya gini, itu kan kita step by step ya. Kalau 10 juta itu step awal biar ada. Bener, ada nafas lu kan. Lu gila loh, lu ada 12 juta di Bitcoin terus lu nggak ada 10 juta di bank tuh, itu insane. Yes. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa step 1 adalah budgeting. Budgeting itu seperti apa? Simple, kan gue pernah ngajarin. Nah makanya jangan cuma nonton satu video gue terus lu simpel. Ini kan video investasi yang gue bahas. Ya. Dan itu yang gue bahas adalah apa yang gue lakukan. Lu jangan samain 80% gue sama 20% lu. Gue dapat income tuh ratusan juta per bulan waktu itu. Ya. Jadi gue save 80 itu gue masih bisa hidup dengan 20 juta. Ini banyak yang salah kaprah bro sini. Mereka nggak ngerti budgeting. Jadi budgeting itu apa? Lu catat dulu ya. Pendapatan lu tuh berapa? Pendapatan tuh beda sama gaji teman-teman. Ya, ada yang gaji ada punya side hustle kan? Yes. Nah tadi misalnya Najib pendapatannya 20 juta, tulis. Dia aja nggak bisa tahu berapa pendapatan, bayangin gak bro? Ya mungkin kadang dia ini ya di stasiun Jepang ngamen kadang. Nah makanya. Selesai kerja lu gitu. Najib jangan sembarang Najib ya. Jadi ngamen gitu dulu mungkin ya. Ini yang ngawur nih, nanti ketika lu finansial hidupnya bermasalah baru lu ntar koar-koar ke orang. Karena ini secara fundamental nih salah Najib ya. Jadi ketika lu punya pendapatan, pengeluaran itu dicatat. Lu aja nggak tahu tadi, lu nggak bisa jawab secara jelas. Gue ketika income gue 20-an juta bro, dulu masih SMA SMP ya. Gue tuh udah pencatatan jelas loh waktu itu. Kalau gue tuh baru nggak ada pencatatan tuh setelah mungkin lewat dari 100 miliar kali ya. Jadi itu gue nggak ada pencatatan pengeluaran tuh setelah 100 miliar. Tapi sebelum 100 miliar itu gue banyak pencatatan bro. Ya, gue catat kayak makan malam misalnya steak 3 juta gue catat.
Saya juga dulu ya, teman-teman bisa download ya aplikasi gratis bro, namanya Iya. Money Manager. Iya. Gambarnya celengan warna merah. Itu dulu saya ketika income saya tahu juga gua, udah ya. ratusan juta setiap bulan dari trading. Tapi saya juga tetap gaji UMR Iya. dan karena ngajar di dosen. Itu tetap saya catat, bahkan makan di warteg 7.000 itu juga Iya. dicatat. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Iya. Kita ngomongnya istilahnya itu adalah latte effect. Kadang kita ngerasa nih, oke lah beli kopi ya, murah lah 20.000. Tapi kalau teman-teman kali, kadang bisa ngopi sehari 3 kali, terus kayak setiap hari beli. Iya, betul. Dia tiba-tiba ya pengeluaran kita buat ngopi sebulan tuh ternyata nggak sadar ternyata itu kayak mungkin 30% kita punya gaji. Iya. Tiba-tiba 2 juta aja buat ngopi. Betul. Padahal ada hal lain yang harus dibayar, ada tunggakan yang harus dibayar. Nggak kerasa karena nggak dicatat. Betul. Itulah pentingnya kita melakukan pencatatan. Bahkan sebelum budgeting tuh pencatatan dulu. Dari pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus kita anggarannya gimana nih sebulan ini, posnya ini kemana aja. Ibarat gini loh teman-teman, lu mau perang nih, cuman gak ada strateginya bro. Bener. lu nggak tahu jumlahnya lawannya berapa. Base musuhnya di Iya. mana, ya kan? Lu greedy dan berhutang untuk investasi bodong. Ini ya. nih, ini orang Rules Indonesia nomor nih. satu, ya. Ini tipikal Investasi itu sesat. Ya. Ya. Haram haram. hukumnya ya. Investasi. Kalau ada investasi yang bisa jaminin, investasi yang per tahun ada trader ngentot yang bisa Fix ya. Nggak ada Iya. yang investasi bodong ya. investasi bodong seperti itu yang bikin. Benar, kita selalu kayak kasih pendekatan yang Wajib remnya bisa tadi. diandelin. Ya kalau bisa suami bisa diandelin. Nah 3 ya, simpen 3-6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang bro kakak. Apa itu? Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang, Nah, kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah, bingung kan lu cari di mana? Gue Tapi beli Bang, kelasnya. Nah, di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini, kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. yes. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut, dia bilangnya tahunan, tapi tahunan itu bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi harusnya sebenarnya bro kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan bro. Gue Ya. bilang 60. Itu harusnya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya. 130 juta dulu di rekening. Benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang ada yang udah nanya investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3 dana darurat ya. Tangga nomor 4 minimal 20%. Kalau gue agak keras, biasa ada yang bilang 10 enggak. Gue minimal 20 investasi ya. Jadi